bisa dijelaskan terkait dengan public hearing terkait perda inisiatif ini seperti apa nih hari ini? Ya, public hearing itu dalam penetapan peraturan daerah itu merupakan satu tahapan dalam mekanisme penetapan. Tujuannya adalah bagaimana kita mendengarkan masukan usulan dari masyarakat, karena masyarakat itu sebagai objek pajak itu sendiri, bagaimana masukan-masukannya sehingga nanti menjadi bahan kita saat pembahasan antara pansus dengan eksekutif. Sehingga dari situ harapannya produk peraturan daerah yang kita hasilkan dari perda pajak dan retribusi daerah ini ya dapat satu, tidak memberatkan masyarakat, dua, juga tetap memenuhi unsur peningkatan pendapatan hasil daerah kita dari unsur pajak dan retribusi. Poinnya di situ aja. Apakah ini nanti dari perda ini ada kenaikan daripada retribusi ya kan? Iya, ada beberapa metrik perubahan tarif tadi, ada yang naik, bahkan juga ada yang penyesuaiannya diturunkan, ada. Dan ini mencakup poin-poinnya, ini ada berapa nanti materinya bisa dibawa. Jadi poinnya memang perda ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan daerah itu sendiri, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi amanat undang-undang, sehingga perda ini harus segera ditetapkan sebisa mungkin nanti untuk asumsi pendapatan kita di tahun 2024 itu sudah bisa mengacu dengan perda ini. Kemarin harapannya seperti itu, terutama berkaitan dengan PAD dari pajak dan retribusi daerah. Mungkin ada yang naik itu seperti apa nih? Mungkin parkir atau? Kayak tadi disampaikan yang paling hot gitu kan, itu kan masalah penggunaan retribusi di pasar misalkan, atau aset-aset daerah bentuknya untuk usaha itu kayak ruko, kayak yang di gor dan sebagainya, itu ada kenaikan tarif, penyesuaian sebenarnya, karena kalau contoh yang di pasar itu sebelumnya antara los dan dan kios itu kemarin bahkan cenderung lebih mahal yang los. Padahal fasilitasnya sebenarnya lebih banyak di situ. Walaupun di lapangan yang terjadi kemarin, saya sempat langsung ke beberapa pasar di Kabupaten Blora untuk lihat kondisi sana. Memang lebih ramai yang di los daripada di kios gitu. Karena kios itu kadang tempatnya ya sudah di situ saja, kemudian juga ya jualannya sudah diatur situ, misalkan keringan yang tadi disampaikan nggak boleh dipakai untuk tempat basah-basah, misalkan daging dan sebagainya. Sehingga ya itu menjadi nanti dasar evaluasi kita, usulan-usulan masukan dari Bapak Ibu yang kita undang tadi, dari masyarakat, tokoh-tokoh yang hadir. Ya, salah satunya bagaimana nanti kita coba rumuskan pemetaan, terutama untuk tempat usaha itu yang strategis dan agak strategis dan kurang strategis, itu ada pembeda pentarifan, agar ya merasa ada keadilan di situlah untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang melakukan usaha. Tapi ini lebih kepada ke penyesuaian tadi ya? Iya, penyesuaian. Dan ini sebenarnya amanat Undang-Undang Nomor 1 yang ada, jadi seluruh pendapatan daerah dari pajak dan retribusi harus masuk dalam satu perda. Walaupun kemarin juga sempat kita singgung terkait pelayanan kesehatan, karena sudah BLUD. Harusnya BLUD itu kan secara aturan BLUD itu sendiri tidak perlu diatur dalam perda awalnya, cukup peraturan bupati. Tapi karena amanah undang-undang yang ada itu tetap dimasukkan dalam perda, walaupun seandainya nantinya ada penyesuaian tarif, cukup bisa dirubah secara teknis dalam peraturan bupati itu sendiri. Oke. Ini hanya mengatur pentarifannya saja. Iya, kalau masalah teknis, termasuk tadi pasar itu sudah ada perda sendiri, penataan pasar sudah ada perdanya sendiri, dan lain-lain ada perdanya. Ini hanya pentarifannya sih, lebih ke pentarifan itu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.